Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. PKS mengatakan peran kami besar di Pilkada DKI Jakarta 2017. Anies tak berutang budi ke Prabowo, katanya begitu. Ini PKS sudah ya melihat bagaimana seorang Prabowo, katanya kalau tidak didukung oleh Partai Gerindra, tidak mungkin ya seorang Anies Baswedan menjadi presiden, menjadi gubernur, kira-kira seperti itu begitu. Tapi PKS menanggapi hal seperti itu begitu. Karena Anies Baswedan ya pada waktu itu ya diusung oleh PKS juga satu sisi, sedangkan Pak Sandi dari Gerindra begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kenapa Pak Prabowo itu seolah-olah mengungkit hal itu begitu? Bukankah ini dunia politik begitu kan? Ya, PDIP mengusung Jokowi ya wali kota, gubernur, dua kali presiden, tidak pernah mengungkit-ungkit seperti itu begitu kan. Saya rasa mungkin di satu sisi melihat dengan apa yang disampaikan Prabowo sudah panik atas kekalahan mereka, mungkin ya satu sisi ya tidak tahu sih sebenarnya. Tapi pada kenyataannya PKS juga mengatakan di situ begitu. Wah, ini gimana ya Demokrat begitu Gerindra begitu. Padahal ya saya juga begitu kan ya yang mengusung Anies Baswedan, saya kira Anies Baswedan tidak berutang budi ke Prabowo karena Anies Baswedan juga di satu sisi didukung oleh ya PKS pada waktu itu begitu. Saya kira mungkin ya cari kesalahan lah di situ begitu membuat orang ya agar mungkin satu sisi elektabilitasnya bisa turun atau apa begitu. Sayang seribu sayang ya. Dengan seperti itu mungkin ada kepanikan besar ya kepada ya Anies Baswedan yang selama ini yang katanya ya dengan adanya debat itu masyarakat semua bisa melihat dan bisa mengakui bahwa Anies Baswedan sangat kuat di situ. Bisa saja menang satu putaran ya ini. 2017 ke Anies di bawah PKS, Sandiaga Uno di bawah Gerindra. Terlihat Prabowo ya Gerindra tidak ikhlas dan cenderung menerapkan politik balas budi. Apa karena Pak Prabowo dukung Anies 2017? Artinya Pak Anies tidak boleh bicara jujur tentang demokrasi. Anies ya representasi dari PKS, Gerindra Sandiaga Uno. Jadi di mana hutang budinya? Justru PKS nagih janji wakilnya setelah 2019 gagal malah diganti dari Gerindra lagi. Anies ya berutang sama ya pemilihnya mau partai apapun ya usung kalau nggak ada milih ya percuma. Tapi alhamdulillah saya ikhlas milih Anies Baswedan ya dan PKS katanya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Artinya apa ya? PKS selama ini begitu kan ya mengatakan ya Anies Baswedan tidak ada utang budi kepada Prabowo kok begitu kan ya biasa dalam demokrasi hal-hal seperti itu bisa saja terjadi begitu kan karena pada kenyataan hari ini saya melihat bahwa wah kenapa Pak Gerindra seolah-olah mengungkit hal itu begitu padahal ya dari PKS sendiri santai-santai aja mereka ada apa begitu kan saya kira melihat dengan Partai Demokrat sekarang Partai Gerindra hari ini mungkin ya ketakutan ya takut kalah dan sebagainya begitu kan. Alhamdulillah ada PKS yang selalu setia menemani Pak Anies. PKS tahu dan Pak Anies adalah orang yang menepati janjinya. Terbukti 5 tahun beliau tetap istiqomah menjadi gubernur. Kalau banyak tawaran nyalon presiden saat itu. Bahkan betul kalau nggak ada PKS Anies Kiok di Jakarta, tahu kan survei-survei dan kekuasaan dukung Ahok sangatlah kuat. Gerindra bisa nyalonin sendiri Anies ya. Sekarang diulas seolah-olah Gerindra semua. Ya, ini gimana begitu kan ya? Pada hakikatnya apa yang dilakukan kok semuanya seolah-olah Gerindra begitu kan. Utang budi miliaran katanya begitu. Jadi saya kira gimana sih logika demokrasi hari ini? Bukankah demokrasi itu begitu kan ya? Kalau sudah ya sudah mereka begitu. Kalau kalah, kalau menang di situ. Yang namanya demokrasi, yang namanya partai politik ya itu aja begitu kan. Dalam artian bahwa ya semua peran pengusung itu punya peran penting di situ begitu. Jadi ngapain dulu Gerindra sepakat dengan hal itu begitu. Bahkan PKS mengatakan bahwa peran kami besar di Pilkada 2017. Anies tak berutang budi ya ke Prabowo. Partai Keadilan Sejahtera PKS merasa terusi ketika tahu capres usungan disenggol oleh kubu lawan. Justru bicara jubir PKS Muhammad Khalid menegaskan Anies Baswedan tidak berutang budi kepada Prabowo Subianto. Meski diakui memang Partai Gerindra termasuk sebagai pengusung Anies saat Pilkada 2017. Menurutnya Anies memang ya menang ya karena pemilihan warga bukan karena Prabowo ataupun partai besutannya. Mas Anies justru berutang ya jasa kepada warga Jakarta yang telah menaruh kepercayaan kepadanya. Utang jasa politiknya justru bukan ke Prabowo lagi, ujar Khalid ya dalam keterangannya.
Ia pun menginginkan ya bahwa pencalonan Anies di DKI Jakarta pada 2017 lalu tidak semata-mata didukung oleh Partai Gerindra. Di sana ada juga PKS yang sangatlah besar. Betul begitu kan? Ada PKS kok di situ begitu. Kenapa ya Partai Gerindra seolah-olah masih masih klaim sana sini begitu kan? Pada kenyataannya saya mengira tidak tahu sih apa konsepnya Partai Gerindra di situ begitu kan? Masa kalau sudah diusung oleh Partai Gerindra begitu yang namanya politik dan demokrasi begitu kan, harus patuh di situ begitu, turun temurun di situ. Apakah seperti itu begitu kan? Jelas tidak seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya selama inilah negara demokrasi begitu kan. Mana yang kemudian menang ya karena bukan dari Partai Gerindra di situ. Menang itu karena masyarakat memilih dan kepercayaan terhadap Anies Baswedan bukan kepada Partai Gerindra begitu kan. Itu kan aneh kalau ada Partai Gerindra ya yang kemudian mengatakan ya sumbangsi terbesar itu Partai Gerindra untuk menangkan Anies Baswedan di Jakarta. Itu kan gimana begitu kan? Padahal PKS juga masanya juga banyak di Jakarta begitu. Artinya saya kira ada sesuatu lah begitu kan ya, kesalahan fatal cara berpikir atau mungkin ya narasi-narasi mereka mungkin ya satu sisi agak kurang begitu narasi dari ya pendukung Prabowo. Lebih lanjut, Khalid juga mengingatkan publik bahwa semula Sandiaga Uno bukan akan dipasangkan dengan Anies, tetapi dengan politik PKS ya Mardhani Alisera. Tetapi karena situasi politik yang sangat dinamis, PKS ya berbesar hati menyerahkan hak ya pengusungan Mardhani tersebut ke Anies Baswedan. Takdirnya terpilih pasangan Anies Sandi. Alhamdulillah Mas Anies juga gubernur. Ia pun menyayangkan sikap Prabowo yang terkesan yang menyerang personal Anies ya. Prabowo pun ya terlihat emosional dalam debat. Tampaknya Pak Prabowo belum move on ya, bukannya adu gagasan untuk ke depan, justru menyerang personal dan mengungkit-ungkit masa lalu, dan ini tidak baik dan tidak dewasa. Sebelumnya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkit utang budi Anies Baswedan terhadap partai tersebut. Menurutnya Muzani ya utang budi ini terkait ribuan kader Partai Gerindra ya ikut membantu Anies Baswedan memenangkan Pilkada DKI Jakarta. PKS juga sama di situ begitu kan. Artinya kenapa sih kok masih mengungkit hal-hal seperti itu begitu? Ada apa begitu kan? Ya kalau hanya diungkit sana sini begitu saya kira tidak perlulah, ini negara demokrasi begitu kan. Artinya apa? Negara demokrasi itu menyerahkan bagaimana kalau sudah dia menang itu kan kepercayaan masyarakat begitu kan. Bukan mengontrol terhadap pemenangan itu begitu kan. Karena Anies Baswedan menang itu karena rakyat, bukan karena Gerindra di situ begitu. Ya kalau kita berpikir secara jernih sih memang diusung oleh Partai Gerindra, tapi pada kenyataannya bukan seperti itu cara berpikir secara demokrasi begitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi begitu kan alangkah baiknya Partai Gerindra menarik ya pernyataan itu begitu biar tidak menjadi blunder. Katanya survei nomor 1 ya gagasannya sangat tinggi tapi kok bicaranya seperti itu, sayang seribu sayang begitu kan. Artinya kalau kita tahu bahwa persepsi orang ya akan semakin tidak memilih Prabowo di situ begitu. Ya lihat saja nanti. Karena begitu banyak ya pro dan kontra ketika bukan karena saya Anies Baswedan tidak menjadi gubernur dan sebagainya. Itu kan menurut saya pribadi ada kesalahan fatal ya di situ begitu. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.